Seekor anak rusa yang ketakutan bersembunyi di bawah kolong mobil sambil gemetar hebat. Seorang gadis dengan hati-hati menariknya keluar dari bawah mobil. Namun, anak rusa itu sudah terlalu syok. Keempat kakinya kaku dan tatapannya kosong. Tanpa banyak pilihan, gadis itu memutuskan membawanya pulang untuk dirawat. Di lingkungan yang baru, anak rusa tampak kebingungan. Ia membelalakan mata, meneliti setiap sudut di sekitarnya. Gadis itu memahami kegelisahan dan ketakutannya, lalu memeluknya untuk menenangkan emosi yang tegang. Tetapi si kecil tampaknya belum mau menerima, selalu berusaha meninggalkan tempat asing tersebut. Melihat usahanya sia-sia, gadis itu mengambil handuk milik suaminya dan mengusap lembut tubuh anak rusa, kemudian memberinya susu hangat yang sudah disiapkan. Karena lapar, anak rusa itu minum dengan lahap. Setelah kenyang, kewaspadaannya mulai menurun. Dalam pelukan dan belayan gadis itu, ia mengantuk, lalu tertidur lelap. Keesokan harinya, kondisi anak rusa jauh lebih rileks. Ia tidak lagi sekaku sebelumnya. Bahkan, saat gadis itu menyapanya, ia membalas dengan menjilat telapak tangannya. Perlahan, ia menjadi kesayangan seluruh keluarga. Anak-anak sering berada di dekatnya, bahkan berbagi susu bubuk mereka. Setelah kenyang, anak rusa akan menyundul lembut tubuh anak itu, seolah mengucapkan terima kasih. Para orang tua di rumah juga ikut merawat, memberi susu dan memijat perutnya agar pencernaannya lancar. Gadis itu sendiri sangat memanjakannya, memberinya buah-buahan segar setiap hari, bahkan diam-diam memberikan es krim milik putranya. Ia memperlakukannya seperti anak kandung, sampai-sampai menyisir bulunya dengan sisir suaminya. Kehangatan itu membuat anak rusa merasakan kasih sayang yang belum pernah ia rasakan, menumbuhkan ketergantungan dan kepercayaan yang mendalam. Kucing keluarga sangat menyukai si kecil, bahkan seolah menganggapnya induknya, sering berbaring di tubuh rusa yang lembut sambil menyusu. Pemandangan harmonis itu membuat seluruh keluarga takjub. Berbeda dengan kucing, anjing di rumah awalnya sangat menolak kehadirannya. Ia kerap diam-diam mengganggu, bahkan mencoba mengusirnya. Namun, karena melihat anak rusa makin disayang, anjing itu perlahan menyingkirkan permusuhannya dan mulai menerima. Meski begitu, sang pemilik tetap tampak berat sebelah. Setiap membagikan camilan, anak rusa selalu mendapat bagian pertama, sementara anjing hanya bisa menatap dari samping. Namun, kasih sayang berlebih itu bukan tanpa alasan. Gadis itu tahu, pada akhirnya anak rusa harus kembali ke alam liar. Ia ingin, sebelum berpisah, si kecil menyimpan sebanyak mungkin kehangatan dan cinta. Hari itu pun tiba. Keluarga tersebut mengantarnya kembali ke hutan. Anak rusa berdiri di tepi jalan dengan bingung, lalu tiba-tiba berlari menghampiri gadis itu dan berlutut tanpa diduga. Ternyata, itulah caranya mengungkapkan terima kasih. Gadis itu terharu, mengusap keningnya dan berkata, jika hidup di luar terasa sulit, ia boleh kembali kapan saja. Seolah mengerti, anak rusa itu lalu berbalik dan melompat pergi. Mereka mengira kisah itu telah usai. Namun beberapa hari kemudian, gadis itu melihat seekor anak rusa di halaman, di belakangnya berdiri seekor rusa betina. Ternyata ia telah menemukan induknya yang terpisah lebih dari 10 hari, dan datang seakan memberi kabar bahwa ia baik-baik saja, sebelum akhirnya pergi mengikuti ibunya. Sejak saat itu, anak rusa kerap kembali berkunjung, kadang bersama induknya, bahkan membawa seluruh kawanan. Gadis itu selalu menyambut dan memberi mereka makanan. Halaman rumahnya pun menjadi ramai, sebuah tempat persinggahan hangat tempat rusa dan manusia hidup berdampingan, dari ketakutan menjadi kelekatan, dari kesendirian menjadi kebersamaan. Ikatan ajaib ini bukan hanya menyembuhkan hati sang anak rusa, tetapi juga membuat keluarga itu merasakan kemurnian kasih antara manusia dan alam. Sejak itu, gerbang rumah mereka bukan sekadar pintu masuk, melainkan tempat pulang bagi cinta dan kebersamaan.